Hai teman-teman, nama saya Bagas Ramdhani. Saya mau menjelaskan model bisnis Kampas. Menjelaskan secara kompresif sebuah proses bisnis. Dengan tools BMC ini kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar tanpa harus membuat dokumen bisnis plan panjang lebar. Jadi kita harus mengambil poin dari apa yang akan kita jelaskan kepada audiens. Oke, di sini ada 9 model bisnis Kanvas, 9 elemen. Yang satu customer segment, kedua value proposition, ketiga ada channel, keempat ada customer relationship, kelima ada revenue stream, keenam ada key activity, ketujuh ada resources, kedelapan ada key partnership, kesembilan ada cost structure. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Rizka Syamsiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer segment dan value proposition. Customer segment merupakan elemen pertama dalam memulai bisnis, menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Customer segment terbagi menjadi 3, yaitu customer job, customer gain, dan customer pain. Customer job melihat pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan demi memenuhi kebutuhan konsumen dan apa saja yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Customer gain melihat manfaat apa yang diharapkan dan bisa didapatkan oleh konsumen. Customer pain melihat sisi negatif dari pembiayaan yang tidak disukai oleh konsumen hingga resiko yang bisa didapatkan oleh mereka. Sedangkan value proposition yaitu apa saja yang akan diberikan kepada pelanggan, apakah produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara spesifik berdasarkan segmen pasar yang tersedia. Value proposition terbagi menjadi 3, yaitu product and service, pain reliever, dan gain creator. Product and service yaitu melihat proporsi nilai dari produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen dan menentukan mana yang terbaik untuk konsumen. Pain reliever yaitu melihat usaha dalam membuat kerugian kepada konsumen agar berkurang, seperti berhemat dan mengurangi resiko. Gain creator yaitu melihat bagaimana produk dan jasa yang kamu tawarkan agar bisa memberikan keuntungan kepada konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Alfian. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Rizka Syamsiah. Channels merupakan sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer segment. Layanan kepada customer dan bagaimana cara dapat memperoleh produk. Customer relationship. Bagaimana hubungan dengan pelanggan terjalin agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Cost struktur meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dilakukan untuk memproduksi produk atau layanan bisnis dengan pengelolaan yang benar. Bisnis yang dijalankan agar menjadi lebih efisien, hemat, dan meminimalkan risiko kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berideros, saya dari kelas B1. Di bagian ini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya Chandra. Nah, pembahasan berikutnya adalah tentang revenue stream. Revenue stream adalah bagian paling vital. Bagian inilah seorang pengusaha dituntut untuk mampu mengelola pendapatan dari pelanggan semaksimal mungkin. Nah, dari revenue stream ini ada 2 sumber revenue. Yang pertama itu ada operating revenue dan yang kedua ada non operating revenue. Oke, dari kedua itu saya ingin mengartikan artinya. Yang pertama, operating revenue adalah pendapatan yang dihasilkan seorang pemilik usaha berkaitan dengan aktivitas bisnis, misalnya hasil penjualan atau jasa. Yang kedua itu ada non operating revenue, adalah pendapatan yang dihasilkan bukan berdasarkan aktivitas bisnis, misalnya saham atau
ataupun bunga deposit dari bank. Nah, selanjutnya pembahasan tentang key activities. Key activities mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik atau memuaskan, branding, packaging, pemasaran internet, dan lain-lain. Oke, cukup sekian dari saya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Haryanti, saya dari 2B1, NIM saya 2180302117. Selanjutnya saya akan membahas poin key partners dan poin key resources. Key partners mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu bisnis. Dengan adanya key partnership, maka perusahaan dapat mendapatkan barang berkualitas dengan harga murah, mempercepat masuk pasar, membagi risiko ke perusahaan lain. Key resources sebagai sumber daya yang memiliki pemilik usaha untuk mewujudkan posisi nilai atau merealisasikan model bisnis seperti manusia, brand, peralatan, dan teknologi. Nama saya Sarah Putri Alifa, NIM 2180302255 dari kelas B1 pagi. Jadi di sini ada penjelasan singkat bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segment adalah elemen pertama. Sebelum memulai bisnis dan pemilik usaha harus mengetahui pengguna produknya dan karakteristiknya. Lalu ada value proposition yang berisi solusi yang ditawarkan ke pelanggan. Pemilik usaha harus mengetahui masalah dengan produknya dan mencari solusinya. Yang ketiga, customer relationship. Elemen ini yang dinilai adalah hubungan dengan pelanggan terjalin dengan pengawasan ketat dan intensif. Lalu ada channels. Prinsip dari elemen ini nantinya akan terkait dengan pemasaran, penjualan, distribusi, dan dukungan pasca penjualan. Yang kelima ada key activities. Poin ini mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan pemilik bisnis agar menghasilkan produk atau layanan yang memuaskan. Yang keenam ada key resources. Yang termasuk dalam poin ini adalah berbagai sumber daya yang dimiliki pemilik usaha untuk mewujudkan nilai model bisnis. Lalu, ada key partnership, berisi pihak-pihak yang mempengaruhi kesuksesan bisnis. Perusahaan tidak dapat membangun usaha tanpa adanya ini. Yang kedelapan, ada revenue streams, adalah bagian yang paling vital. Berasal dari dua sumber, yaitu operating revenue, yaitu pendapatan yang dihasilkan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis, dan non-operating revenue yang bukan berdasar aktivitas bisnis. Yang terakhir adalah cost structure. Poin ini meliputi biaya yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan produk atau layanan bisnis. Nama saya Aditya Muhammad Lukman, saya dari angkatan 2016, kelas B pagi, dengan NIM 2160302107. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kerangka bisnis model kanvas dengan contoh dapur coklat. Dari gambar tersebut, kita bisa lihat ada beberapa tabel. Dimulai dari tabel pertama, yaitu adalah key partners, yang menjelaskan dapur coklat menjalin kerjasama dengan pihak mana saja. Dilanjut dengan key activities, yaitu adalah kegiatan atau aktivitas apa saja yang dilakukan oleh dapur coklat, yaitu adalah meliputi menjual coklat, mengadakan event, dan mencetak penjualan. Lalu dilanjut dengan value proposition. Di sini kita bisa lihat dapur coklat memiliki keunggulan seperti konsep dapur yang menarik perhatian customer, pelayanan yang baik, dasar customer atas produk yang ada, dan juga untuk mengenai harga sesuai dengan proporsi coklat yang dijual. Dari tabel value proposition, dapur coklat menentukan customer segment mana saja yang ingin mereka incar, yaitu adalah anak-anak, remaja, dan dewasa, atau masyarakat menengah ke atas.
Setelah dapur coklat berhasil menarik perhatian dari customer segment, maka otomatis apa yang diharapkan dapur coklat adalah agar customer tersebut menyebarluaskan perihal tentang produk yang dihasilkan dari dapur coklat, bisa ke sosial media seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain, website, ataupun mengadakan sebuah event. Setelah itu, kita bisa lihat di bawah. Di sini menunjukkan bahwa customer suka terhadap produk dapur coklat. Itu ada beberapa alasan. Itu adalah keuntungan dari dapur coklat, menjual berbagai macam coklat, dan juga dari keuntungan dari sebuah mengadakan event. Yang mana merujuk kepada apa-apa saja yang perlu dikeluarkan oleh dapur coklat untuk mengadakan event atau apa-apa saja yang dilakukan oleh dapur coklat. Seperti cost structure, yaitu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh dapur coklat untuk mempromosikan atau mengiklankan produk mereka, seperti biaya bangunan, biaya sistem, promosi, bahan-bahan coklat, maupun pegawai. Yang mana meliputi pada tabel key resources, yaitu ada beberapa diantaranya web, pegawai, bangunan toko, sistem pembayaran, dan barang dagangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.